Nah, kita udah ketemu dalam surah As-Sajdah ayat 5. Nah, hari Jumat jangan lupa baca As-Sajdah juga. Jadi satu hari setara dengan 1.000 tahun. Nah, nanti akan ada satu hari setara dengan 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Nanti ayah bunda lihat ya. Maknanya ada hamba-hamba Allah yang Allah mudahkan. Amalnya cuma sehari, tapi sudah puluhan ribu tahun masih disebut orang. Masih masih tercatat amal soleh. Ada yang ngabisin umurnya 60-an tahun, 70-an tahun sampai mati. Baru juga mati 40 hari orang udah pada lupa. Banyak nggak tuh? Jadi udah dilupain orang. Jangan 40 hari. Orang diundang 3 harinya aja pada kagak datang. Lupa saya ada acara pada kagak datang. Apalagi ngedoain. Dan banyak orang yang dilupakan. Mudah-mudahan ayah bunda nanti abadi. Amin. Amin, amin ya Allah. Abadi apanya meskipun sudah mati amal solehnya jalan terus. Ilalladzina Amin. amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman, orang yang amal soleh, bagi mereka pahala yang nggak pernah putus-putus, terus ngalir. Nah ini hari Jumat, udah lama banget nih kagak nulis ya. Iya, betul. Dan ayah bunda siapkan buku, siapkan pulpennya, alat tulis buat Bunda Sani dan semua yang baru bergabung. Biasanya hari Jumat adalah sesi menulis. Dan ini metode kita ini disarankan tidak ngelihat mushaf. Jadi jangan sambil ngapal ngelihat mushaf. Karena tanyalah kepada ayah bunda yang sudah bergabung lama. Yang ngeliatin mushaf kagak apa-apa sampai sekarang. Nah, jadi karena dikit-dikit ngelirik, dikit-dikit ngelirik. Jadi biasanya diajarkan, dibacakan, ikuti bacaannya. Kalau tangannya bergerak, ikuti gerakan tangannya. Dan di hari Jumat ini bakal dikasih tahu bagaimana cara nulis Musa misalnya. Maka nanti dikasih tahu cara nulis Musa. Dan tinggal ikutin apa yang ditulis di layar, ikuti dengan ulang-ulangi 3 kali, 5 kali, dan tanpa ngeliat. Jadi setiap ditulis, nah, ikutin sampai tangan ini merekam. Satu kata, 2 kata, 1 ayat, 2 ayat, terus dilatih. Dan ketahuilah kalau kita bisa nulisnya, Musa aja dalam surah Al-Kahfi ini diulang-ulang berkali-kali. Jadi kalau dibilang Musa gimana cara nulisnya? Langsung hafal, bisa nulis. Bagaimana cara menulis Al-Ard yang artinya bumi? Udah ribuan kali tuh, nanti bakal ketemu. Sekali bisa nulis Al-Ardu, bumi, maka terus-terusan. Nanti bakal bisa. Bagaimana cara menulis Allah? Nanti ditunjukkan cara menulis Allah. Atau Rob, atau Robbuna, atau Robbukum. Nah itu dilatih sampai tangan ini merekam. Tangan ini merekam, insya Allah nanti hatinya hafal, mulutnya bisa sampaikan, tangannya bisa menuliskan. Dan biasanya kalau sudah diajarkan buat para ayah bunda yang baru bergabung, nah nanti habis sesi ini, nah akan dikasih tahu PR-nya untuk ditulis dan distorkan. Jadi di rumah tuh ngelihat kalau kemarin kita sudah mulai sampai ayat 63, nah ayat 60 sampai 63. Nah, itu latih nulis. Latih tulis berkali-kali. Dan nanti siapkan buku khusus setoran nulis yang tidak lihat. Jadi kalau sudah berlatih, maka siapkan buku setoran bagaimana mengatakan wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha. Terus dan menulis tanpa dilihat. Jangan takut, jangan khawatir salah, kirimin. Nanti dikoreksi. Nah ini ayah bunda yang sudah bergabung setahun lalu, ada yang lebih. Nah mereka sekarang kalau nyetor, alhamdulillah sudah banyak sekali yang nggak ada salahnya. Jadi benar semua. Yang masih salah-salah ada nggak? Banyak.
Jadi jangan khawatir, masih banyak temennya. Nah, Banyak. jadi Kayak kesalahan itu namanya juga lagi belajar. Jangan khawatir, takut salah. Dan nanti bakal ngerti sendiri. Oh iya, lama-lama jadi ketagihan. Jadi sesi menulis ini awalnya males, tapi begitu sudah mulai nyetor, awal gawat ini. Ini membuat kita ketagihan, addiktif. Jadi jadi ketagihan. Dan mudah-mudahan ini akan jadi amal kita. Mudah-mudahan ayah bunda punya tulisan tanpa melihat surah Al-Kahfi secara utuh. Nanti yang lama-lama sudah punya juz 30 setoran tulisan. Surat Al-Insan, surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk, surat apa lagi itu? Al-Waqi'ah. Nah, pada udah banyak setorannya. Nah, yang baru bergabung nanti lihat aja bagaimana cara ayah bunda pada setoran. Dan kalau ditanya masing-masing orang di sini, buku tulisnya itu banyak. Banyak banget. Dan nggak tahu ada berapa nih. Bunda Gayatri coba, ada berapa bukunya? Buka mic-nya. ada 5 seperti ini Usbop. 5 file. 5 tuh gede-gede ya? Iya, Oh, 5. lima buku. Masya Allah. Bunda Linda Jambi, berapa buku sudah? Bob, sudah Hmm. 2 buku lebih, Usbop. Yang pertama, buku pertama habis nih, kemudian yang ini nih. Masya Allah. Berapa buku? Sudah 2 buku. 2 buku, Masya Allah. Itu belum sama yang latihan-latihannya ya? Latihan beda lagi, Usbop. Yang latihan catatan kayak begini, 1 buku lagi, jadi 3 semuanya. Masya Allah. Ayah waktu itu, Ayah Sadirman yang bulan apa tuh? Bilang udah 9. Mana ya Sadirman? Ya, Udah berapa Nah. sekarang? udah banyak sebab ini udah robek-robek bukunya. Banyak. Nah, Udah banyak. jadi, Lebih 10. Lebih 10 udah. nah sekarang yang tulisan setorannya rapi, paling rapi Bunda Suci. Udah berapa tuh Bunda Suci? Dari Korea. Dari Korea, ayo. Udah di Jakarta, Usbov. Oh, udah Jakarta. Bukunya udah Iya, berapa banyak? sudah banyak. Hmm. Ya, jadi buat Bunda, ayah Bunda yang baru bergabung, ah itu hati-hati nih, dahsyat ketagihan teknik ini. Jadi akan membuat kita hafal, ngerti makna, kemudian tadaburnya, kemudian senyum-senyumnya, pakai gerakannya, dan terakhir nulis. Jadi menuliskan apa yang sudah dihafal. Semoga Allah berkahi. Tekniknya nanti saya akan tuliskan di layar, ikuti tulisannya. Nah, pelan-pelan aja dan ikutin berkali-kali tulisannya. Wabil khusus yang buat yang baru itu dengan tinta merah. Nanti saya berikan. Buat yang sudah lama, nah ini kelasnya udah naik kelas, sudah agak ribet-ribet ininya. Jadi agar mereka lebih ngerti lagi bahwa setiap huruf berubah dalam Al-Quran maknanya dahsyat. Dan kita mulai ya. Waktunya udah habis ya. Masih Ada. lama, Usbov. Belum, Ya, baru mulai. masih 15 menit. Oke, siap. Lama. Udah tampil ini di Ya, layar Udah, Usbov. ayah bunda. Oke. Udah, Usbov. Bismillahirrahmanirrahim. Buat bunda ayah yang baru, Musa, Musa. Wa in qala Musa li fatahu. Musa artinya Musa. Qala, qala Musa. Berkata Musa. Majma'a.
Majma' artinya tempat kumpul. Al-Bahrain, Bahraini, Majma' Al-Bahraini. Pelajarannya hari ini adalah Majma' dari ayat 60. Dan ayah bunda ini, Majma' ini udah selesai belum nulisnya? Sudah. Sudah. Judulnya adalah Belum, Ustaz. judulnya adalah tempat. Garis miring pakai bahasa Arab sekarang saya tulis. Isim al-makan. Ismul makani. Makani. Ini judul ini. Nama tempat. Ismul makani. Rumus. Rumusnya dari huruf fi'il madi jama'a. Jama'a. Yajma'u. Yang artinya kumpul. Rumusnya hanya cukup dikasih mim fathah di depan. Maka dia akan menjadi majma'a. Majma'u. Hanya tempat yang menunjukkan tempat cuma ditambah dengan mim fathah. Kalau ini artinya kumpul, jamaah artinya kumpul. Nah, ininya jadi tempat kumpul. Jamaah jadi majma'. Latihan sekarang. Sajadah, sajadah. Artinya sujud, dikasih mim jadi masjidun. Masjidun. Ini Tempat sujud. ini sujud artinya ini tempat sujud. Jadi masjid itu tempat sujud. Jalasa artinya apa? Duduk. Duduk. Jalasa artinya duduk. Duduk. Tempat duduk jadi majlisun. Majelis taklim itu jadi namanya majelis, tempat duduk untuk belajar.
Jalasa ini duduk. Ini tempat duduk. Tempat duduk. Ingat tuh. Jama' artinya ngumpul. Majma'a tempat kumpul. Al-bahra ini dua lautan. Lagi. Apalagi? Izin tanya sebab kalau mazhab Eh, apa? apa? Mazhab. Mazhab kauni. Mas, Mashaf. Mushaf kali. itu yang kauni. Mazhab. Madhab. 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 Mazhab. Ya. Mahad. 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 Ya, oke. Nah, Ah, jadi banyak. Ini sebentar. Ini bagus, Ayah Sadirman. Nih, sekaligus biar tahu. Zahaba artinya pergi. Pergi. Maka ada mazhab tempat pergi. Ini pergi, ini tempat pergi. Jadi zahaba, dia berangkat. Pendapat, mazhab, ya, nah, jadi pendapat. Kolaka dengan makhluk itu sama itu, Usbab. Lain. Kalau makhluk itu dia namanya maf'ul bih. Dia objek. Ini sekarang kita bicara nama tempat. Ismul makan. Tempat. Kalau langsung sebab gimana sebab? Kataba artinya apa kataba? Menulis. Kataba Menulis. artinya menulis. Tempat menulisnya apa namanya? Maktabun. Maktabun. Tempat nulis. Maktabun. Tempat nulis. Nah, meja. Jadi maktabun itu tempat nulis, nah, jadi meja. Ini pertanyaannya Ayah Sadirman. Ahida. Ahida ini artinya adalah janji. Berjanji. Maka tempatnya jadi ma'adun. Ma'had itu jadi tempat janji setia. Asik. Pesantren. Tempat berdedikasi. Tempat memberi loyalitas tertinggi. Tempat devotion. Itu tuh ma'had. Dari kata ahida. Ayah Sadirman. siap, syukron. Jadi rumusnya simple. Rumusnya cuma dari fi'il madinya seperti kataba ditambahin aja. Nah, mim fathah di depan. Nah, kalau itu kata kerja menggunakan fathah, kataba, ahida, ujungnya adalah fathah. Nah, di ujungnya ini karena dia isim, dia menggunakan tanwin. Maktabun. Atau dia bisa menjadi al. Kalau ditambah al maktabu. Al maktabu. Pak madrasah sebab. Madrasah sekarang. Ya benar, madrasah itu contoh. Dari kata darosa. Belajar. Darosa. Darosa. Artinya belajar. Tempatnya madros. Ini pakai apa namanya? Tak marbutoh. Madrasatun. Anas. Mu'annas. Kalau muzakarnya madrasun. Udah belum? Belum. Ah,
Ya. Maka kalau Bunda Ayah pada baca wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Majma'annya udah ngerti. Jamaah namanya berkumpul, majma'ah tempat kumpul. Al bahraini au amdiyahu kuba falamma balagha majma'a bainihima. Lagi majma'ah. Sudah? Ini pada lemes nih, udah pada ngopi apa belum nih? Belum. Belum. Belum sarapan, Ustaz. Sarapan dari Bu Eni. Belum, Ustaz. Nanti Saya, Belum, Ustaz. saya udah dikasih sama Umi Maya, udah dikasih bubur ayam. Waduh, Masya Ya Allah. Waduh. Allah. Jumat pagi luar biasa. Keren, Umi Maya. Alhamdulillah. Masya Dan Allah. udah selesai dimakan lagi. Ayah Bunda masih nulis-nulis aja ini. Iya. Belum, Ini cukup. Ustaz, baru Ini udah minum. jam 5.59. Apa mau nambah satu pelajaran lagi? Nambah. Sampai jam berapa Umi Deti ada kelas lagi tuh? Boleh stop 10 menit lagi. Oke. Lewat 10 juga. Ikut guru aja. Oke. Ada rasa Sekarang ayah bunda bakal ketemu dalam ayat balagha nasiya Balagha nasiya. jawaza ini asalnya ini adalah fi'il madi. Saya kasih tahu asalnya adalah begini, balagha doang. Yang artinya sampai, nasia doang. Nasia artinya dia lupa. Jawaza asalnya gini doang. Jawaza. Kenapa ada alif? Karena domirnya huma. Nah, karena domirnya itu huma. Ada dua orang. Huma. Siapa huma ini? Musa dan Yusa bin Nun. Balagha nasiya jawaza. Dan ini keduanya adalah fi'il madi. Fi'lun madi. Kata kerja lampau. Balagha nasiya. Apa cirinya fi'il madi itu? Kalau untuk huma berdua, cirinya ini. Ada alif tambahan. Bedanya sama yang kiri, balagha dikasih mat tobi. Balagha nasiya untuk satu orang, kalau dua orang nasiya. Jawaza untuk satu orang, kalau dua orang jawaza. Udah belum? ya. Beres. Yang satu orang, Yang satu orang yang kiri, Bunda. oh ya, Yang satu orang kiri itu. Asal katanya itu fi'il madinya yang sebelah kiri. Nasiya. Langsung kirim ke grup nih. Biar
nggak lupa-lupa dikasih contekan langsung. Makasih Bob. Nah, tuh udah dikirim ke grup. Apa Ya, Bob mau bertanya? ya. Ini Bismillah. Ini yang apa? Kata ganti hu itu ya yang seperti lifatahu. Itu kan Ini hu-nya satu, Bunda tapi siapakah yang yang bertanya? dari ini. Ya, silakan dari ini. Ya, Itu yang kata ganti hu ada yang satu, ada yang dua, maksudnya yang hu panjang sama hu pendek. Yang ya, misalnya lifatahu itu kan hu-nya pendek, tapi ya. yang satu sabilahu hu-nya Hmm, panjang. Itu Panjang. apa Ya, yang apa namanya? Yang membuat panjang sama pendek. Kadang-kadang kan kalau menghafal tuh suka lupa ini hu panjang apa hu pendek gitu. iya. Terus yang pertanyaan kedua, bainihima itu kenapa bainihima bukan bainahuma? Itu yang membuat dia jer itu apa? Makasih. Ini Bunda ini udah nanya tentang jer. Wah, keren nih. Enggak kan? Ya, Kan udah dulu yang kemarin-kemarin. iya, iya. Jadi karena dia itu idofat, nah makin pusing disebut idofat. Jadi karena Oh, dua idofah itu karena kata idofah. digabungkan, majma'ah, dan kenapa bukan bainahuma? Nah, karena majma'ah, idofat, dua kata yang digabungkan. Yang kedua, pasti jer. Yang kedua, pasti jer. Oh, Rasul dan Allah. Rasul dan Allah. Begitu digabung, Rasulullahi, pasti hi. oh ya ya. Jadi kalau dua kata digabung, nah ini namanya idofat. Dan Rasul ada artinya utusan. Allah ada artinya, ya di Allah. Tapi kalau digabung, Rasulullah, nah dia menjadi satu bentuk baru. Jadi rumah ada artinya, sakit ada artinya. Tapi jadi rumah sakit, bentuk baru. Jadi arti yang baru. Nah kalau idofat ini ketemu, yang kedua aturannya jer. Harus kasroh. Gitu ya, Rasulullah. Kenapa nggak majma'a bainahuma? Dia jadi baini. Benar ini. Ya ya. Ya, majma'a bainihima. Yang satu lagi namanya matsilah. Jadi dia yang hu-nya jadi panjang, jadi ada yang kebalik kayak begitu. Nah, itu namanya matsilah. Matsilah ini bukan jago silat, bukan. Nah, kalau matsilah kan Betawi namanya matsilat, tukang jago silat. Nah, tapi karena dia ini seharusnya hu-nya biasa aja, tapi karena dia biasanya ketemu dengan hamzah, nah berikutnya ketemu hamzah, maka dia dihitung jadi dua ketukan dari hu-nya. Mana coba cari di ayat kita yang sudah ada matsilahnya. Sila. Itu yang ayat 61 sabilahu hu-nya panjang Sabilahu itu, tapi itu depannya fi. 61. Iya, yang Sabilahu. 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 Enggak, itu nggak perlu dipanjangin itu. Sabilahu fil bahri saroba. Tapi itu Nanti kebalik. iya kebalik. Dibalik. Nanti saya cari jawabannya ya. Kenapa dia dikasih matsilah gitu. Oh, iya. Dan nanti secara ilmunya ini sebenarnya teknik penulisan aja. Teknik penulisan ada mushaf Indonesia yang kayaknya lebih akrab sama kita. Yang sekarang lebih banyak malah ayah bunda yang beredar malah mushaf teknik penulisan Madinah. Hingga akhirnya banyak yang agak bingung. Dan nanti juga wakofnya juga banyak yang beda. Mushaf Madinah sama mushaf Indonesia banyak yang beda. Nanti saya cari utang buat Bunda Rini ya. Ya, Jadi makasih, kalau Ustaz. belum tahu ngaku aja, belum tahu. Jangan ntar ngasih jawaban salah-salah. Demikian Bunda Rini. Ada lagi kan, Ayah Bunda? Saya Usbom, Siapa namanya? Bu Ermi Usbom, Makassar. Itu Ya, silakan. majma'ah, kenapa tidak jadi majma'un, Usbom? Iya tadi. Ya, tadi itu namanya idofat Bunda.
Karena dia digabung sama kata berikutnya bainihima. Baik. Ya. Kalau Mestinya ditanya eh, kenapa nggak dia balagho majma'u majma'u bainihima? Nah, karena dia jadi maf'ul tuh udah dijawab tuh. Dia jadi objek. Dia harus fathah. Kayaknya udah harus pada naik kelas belajar ilmu nahu dan sorof kayaknya nih. Buka kelas baru. Makin banyak tuntutan. Jadi Buka saya malah dong. ngasihnya dikit-dikit. Ntar juga lama-lama ayah bunda pada tahu. Nabi hari ini dikasih tahu namanya ismul makan. Jadi satu huruf aja artinya berubah. Ditambahin mim fathah, dia menjadi tempat. Gitu. Jadi selama ini sudah sering dengar majelis, sudah sering mendengar masjid, sudah sering mendengar madrasah. Nah, baru tahu bahwa itu tempat. Majelis tempat duduk, masjid tempat sujud, madrasah tempat belajar, gitu. Nah, itu tempat. Pelan-pelan aja santai ya bunda, ya. Pokoknya selagi ada umur, Ustaz nemenin ya bunda. Insya Allah. Baik, PR-nya ayat 60 sampai ayat 63. Ya, siap. Tulis ya. Ayat 60 sampai 63. Jadi yang baru bergabung nanti kalau bingung apa maksudnya sebab antar lihat mulai pagi ini udah mulai banyak yang pada nyetor tulisan dan bagi yang baru bergabung berlatih menulis sampai yang di story itu tidak perlu dilihat lagi. Jadi wa in qala Musa bagaimana tulis wa id qala Musa. Nah, kalau pengen tahu cara bagaimana nyetorin tulisan, menyetorin bagaimana cara nyetorin tulisan, nah, saran saya kontak dua orang, Bunda Raka sama Bunda Siti Samsiah di Lombok. Nah, ini disuruh latihan 3 kali, Bunda Siti Samsiah saya mau malah sampai 12 kali. Wah, luar biasa. Jadi lihat bagaimana mereka itu kalau nyetorin beneran yang sudah hafal. Jadi yang distorkan apa yang sudah hafal. Nah, cara berlatihnya boleh colek Bunda Raka sama Bunda Siti Samsiah. Yang sisanya juga sama, semuanya udah pada melakukan itu. Tapi Usbok tahu tuh masih ada yang beneran nyontek di story. Nah, masih ada. Jadi yang kayak begitu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah yang distorkan adalah yang ditulis tanpa melihat mushaf. Baik, ayah bunda, jazakumullah. Selamat Jumat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.